Kali ini saya hanya sharing mengenai kejadian barusan kejadian tadi. Nggak tahu nih apakah dia cuma ambil dan nggak ada niat untuk dalam tanda kutip nyuri, atau ya menyangka bahwa barang yang ada di depan rumah itu sudah nggak terpakai. Cuma yang jelas saya kira kalau misalkan mengambil barang seseorang tanpa izin, apalagi dari rumah orang, namanya kayaknya, tapi terlepas dari semua itu udahlah sebenarnya nggak perlu nih. Ketika saya asik ngedit, karena emang pekerjaan saya melihat di laptop saya, karena saya memasang CCTV lalu disambungkan ke laptop si CCTV-nya, sehingga saya bisa memantau keadaan di luar walaupun tertutup sama pintu. Saya CCTV-nya ada di posisi ini, jadi saya biasanya ngedit di sini nih, ada komputer, lalu saya pakai laptop untuk kerjaan lain. Biasanya saya ngerjain animasi dan lain sebagainya dari sini, dan saya manfaatkan juga sebagai CCTV. Tapi saya bisa memantau kondisi di luar seperti apa. Nah, ketika melihat keluar tadi sekitar jam 12 lebih 15 kalau nggak salah, kurang lebih lah sekitar segituan, kelihatan banget ada orang yang masuk ke pintu gerbang rumah. Karena emang rumah saya yang sebelah kanan itu nggak ada pintu pagarnya, kalau sebelah kiri ada pintu pagarnya. Dia masuk ke depan rumah dan mengambil sesuatu gitu ya. Di sana mengambil kumpulan kardus. Itu makanya kenapa saya menyebutkan mungkin dia menganggap itu sampah, kalau itu positifnya seperti itulah. Menganggap bahwa itu sudah tidak terpakai lagi, padahal emang kardus-kardus itu saya kasihkan ke si Abah namanya, jadi kasihkan ke yang membutuhkan kardus ini untuk dijual kembali, jadi sengaja dikumpulkan untuk dikasihkan lagi gitu ya, bukan kepada orang yang ngambil begitu saja tanpa saya tahu siapa orangnya gitu maksudnya. Makanya saya kumpulkan kardus itu, dan tadi ada yang masuk, dia ngambil kardus-kardus itu, bawa karung juga. Kayaknya dia sudah mempersiapkan, kayaknya dia sudah melihat-lihat, dan dari niat awalnya juga kayaknya udah nggak bener gitu ya. Tapi udahlah. Yang mau saya sharing kali ini bahwa ternyata setelah sekian lama saya memakai CCTV, saya memakai CCTV yang murah, jadi CCTV yang seperti ini. Jadi CCTV ini bentuknya kayak lampu. Jadi orang nggak nyangka bahwa di depan rumah atau di dekat sana itu ada CCTV, padahal di sana ada CCTV. Karena CCTV-nya disamarkan dengan bentuk lampu. Karena bisa berfungsi sebagai lampu juga. Dia bisa dinyalakan dengan dikontrol lewat HP atau lewat laptop. Saya di sini bukan mempromosikan CCTV lampu ini, tapi saya mempromosikan fungsinya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai dana sedikit, karena emang ini nggak terlalu mahal juga. Kalau misalkan kita pasang CCTV kan berapa ya? Kita nggak tahu berapa. Kalau ini harganya sekitar, kalau nggak salah saya beli sekitar 300-an gitu ya. 300-an. Dan pada saat itu saya hanya bisa mendapatkan manfaat kalau misalkan saya lagi ada di luar kota, atau saya lagi di luar dan ingin mengontrol kondisi rumah lewat HP. Bisa saya mengontrolnya lewat HP gitu ya, kondisi di rumah dengan kamera CCTV ini. Itu kelebihannya. Yang saya takutkan itu sebenarnya kondisi ada pencuri gitu ya, kasarnya gitu. Yang kejadian yang tadi itu yang barusan, dan saya akan sharing videonya seperti apa hasil dari CCTV ini. Nah, dari sini sudah kelihatan si orang ini lihat-lihat barang apa aja yang ada di depan rumah saya, karena emang di sana bertumpuk barang-barang, di antaranya kardus dan barang-barang apalah yang mungkin menurut dia yang bisa dibawa. Dia masih nggak nyadar bahwa di pergerakan dia sudah dipantau lewat CCTV yang ada di ruangan saya. Sebenarnya di sini saya sudah memberikan kode ke orang itu bahwa saya ada di dalam, dan saya tahu ada orang dengan mengetukkan pintu.
Nah, ini adalah suara ketukan pintu yang saya ketuk dan tampak si orang itu mulai sedikit terperangah kayaknya, dan dia melihat pintu sambil membawa kardus. Dia melihat ke belakang. Nah, saya membuka pintu dan saya mencoba berbincang dengan orang itu bahwa kardusnya ini dipakai. Saya kasihkan ke orang yang lebih membutuhkan, bukan orang yang nggak saya tahu. Di sini saya berkomunikasi dengan baik-baik. Dia sedikit gugup kelihatannya. Saya sebutkan bahwa di sini ada kamera CCTV dan hati-hati, jangan macem-macem gitu istilahnya. Sedikit ngancem dan dia pergi begitu saja. Ini sebenarnya berulang kali ada kejadian-kejadian seperti ini, sehingga saya memasang CCTV, dan ini sebagai warning buat mereka-mereka yang mau nakal gitu ya. Teman-teman harus menambah kewaspadaan, tetapi emang kita ada keterbatasan di mata gitu ya. Kadang-kadang pada waktu malam ya kita saatnya tidur atau saatnya istirahat, nggak bisa terus-terusan jaga malam, kondisi di luar. Kalau misalkan ada barang-barang penting atau barang-barang berharga, nah saya sarankan teman-teman pakai CCTV ini. Ini sangat berguna, ini sangat bermanfaat, paling enggak untuk mencegah niat jelek gitu ya. Maksudnya kayak barusan itu bisa dihindari. Jadi si orang yang masuk itu dia mundur sendiri, lalu saya terangkan di sini ada CCTV dan jangan macem-macem, jangan ngambil aneh-aneh, jangan melakukan hal-hal aneh-aneh karena di sini ada CCTV. Paling enggak membuat orang enggak terlalu berani untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Itu guys. Jadi saya sarankan teman-teman pakailah CCTV yang murah-murah, yang murah-murah aja, yang nggak usah pakai yang terlalu yang mahal-mahal. Paling enggak kita bisa mempunyai kontrol dan punya mata kedua selain mata kita yang dua ini, mata ketiga dan keempat ya. Kalau teman-teman punya pengalaman dengan CCTV teman-teman, apakah yang bentuknya seperti lampu ini atau bentuknya yang lain, kan banyak bentuk-bentuk CCTV yang via wifi itu sharing di bawah. Kalau misalkan teman-teman yang belum punya CCTV, saya sarankan belilah, nabung buat CCTV, karena kondisi-kondisi yang tidak diharapkan kita tidak pernah tahu kapan terjadinya. Paling enggak kita waspada, berikhtiar. Oke, demikian konten kali ini, sekedar sharing-sharing aja karena kejadiannya baru tadi. Gitu aja, selamat beraktivitas, salam semangat.